Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar pagi ini. Semangat. Oke, sebelum itu ibu mau absen dulu ya. Silakan didengarkan namanya baik-baik. Ada Risa Tri Nugroho. Hadir. Ainun Saputri. Tidak ada ya. Andi Anissa Ramadhani. Oke. Nah, tadi ada temannya satu yang tidak. Ada temannya yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Hadir. Oke, karena temannya sakit, kita doakan semoga Anissa bisa cepat sembuh. Bisa cepat kembali bersama kita di kelas ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bencana. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kata kelas, silakan dipimpin doanya. Acara belajar. Silahkan naikkan buku dan pulpennya, alat tulis silahkan persiapkan. Oke, sudah siap ya? Jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang bencana. Anak-anakku sekalian, ada yang pernah dengar kata bencana? Nah, apa yo bencana? Bencana adalah kerusakan, betul. Ada yang mau jawab lagi? Nah, betul sekali yang dibilang oleh temannya bahwa bencana adalah peristiwa yang menimbulkan kerusakan, peristiwa yang memakan korban jiwa. Nah, di sekitar rumahnya anak-anakku pernah tidak terjadi bencana? Nah, bencana apa? Ayo. Banjir, apa lagi? Banjir yang paling sering ya? Oke. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa bencana itu terbagi menjadi dua macam. Nah, dua macam itu adalah bencana alam dan bencana non alam. Bencana alam itu adalah yang terjadi dikarenakan kuasanya Allah. Kita diberikan ujian seperti itu ya. Kalau banjir itu termasuk bencana alam atau bukan? Kenapa? Termasuk bencana alam, tetapi juga didominasi oleh kebiasaannya manusia. Karena bencana banjir itu terjadi karena hujan yang deras, ditambah selokannya tidak lancar, terjadilah banjir. Maka dari itu hari ini anak-anakku diharapkan bisa setelah pembelajaran bisa menganalisis apa itu bencana alam dan bencana non alam, kemudian bisa membedakan karakteristiknya, dan yang paling penting adalah bisa menjadi anak-anak yang mampu menanggulangi bencana sejak dini, seperti itu ya. Nanti juga teman-teman akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran hari ini, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran intinya, kalian hari ini akan menjadi pahlawan bumi. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan bumi? Oke, semuanya mau jadi pahlawan bumi. Tetapi sebelum kita menjadi pahlawan bumi, anak-anakku harus tahu dulu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan mengetahui macam-macam bencana. Siap menjadi pahlawan bumi? Siap. Nah, di sini ibu sudah sediakan media pembelajarannya kita.
kalau dia bergerak akan terjadi gempa. Terjadi gempa bumi dan terjadi kerusakan seperti tadi kerusakan rumah, pohon yang roboh dan sebagainya. Nah, teman-teman pernah merasakan gempa bumi tidak? Tidak, karena terakhir gempa bumi di Indonesia yang parah itu waktu 2018. Siapa yang merasakan banjir? Itulah belakang, yang di belakang. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau banjir? Tenggelam teman-temannya, betul sekali ya. Silahkan duduk. Nah, teman-teman tuh bisa dilihat di sini bahwa kalau banjir terjadi itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah hujan deras. Yang kedua adalah saluran air yang tidak lancar. Apa tidak lancar? Sampah. Dari mana sampah itu? Dari manusia. Jadi sampah itu berasal dari manusia. Jadi kita sebagai seorang pahlawan bumi, apa yang harus kita lakukan? Betul. Jadi di sini apa yang kita harus lakukan supaya tidak banjir? Ya, betul sekali bahwa ketika banjir kita harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dan sebagainya. Jadi semuanya benar, kita tepuk gong dulu. Masih ingat? Oke, tepuk gong. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Oke, kita masuk di kebakaran. Siapa yang mau basic kebakaran? Silakan. Tadi lihat teman-teman bahwa di sini terjadi kebakaran hutan. Nah, di lingkungannya teman-teman pernah tidak terjadi kebakaran? Nah, silakan duduk. Nah, kalau pernah terjadi kebakaran, biasanya apa penyebabnya kebakaran itu terjadi? Betul, meninggalkan kompor saat menyala. Bahwa kebakaran itu juga bisa terjadi dari alam maupun non alam. Yang terjadi di sini adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu biasanya dipicu dari apa? Dari kekeringan. Bumi ini sudah terlalu panas, jadi semua yang ada di hutan itu kering dan sebagainya. Jadi terjadi kebakaran. Nah, kebakaran hutan juga bisa dipicu dari manusia. Ada orang pergi menebang pohon, dia buang puntung rokoknya di situ dan meninggalkannya. Apa yang terjadi? Kebakaran hutan juga. Nah, kita jadi pahlawan bumi. Ibu mau bagi kelompok dulu. Di sini kelompok Alfa, dikatakan ya. Di sini kelompok Alfa. Di sini kelompok Beta. Kelompok apa? Beta. Di sini kelompok Charlie. Kelompok apa? Oke, ibu akan bagikan tugasnya sekarang.